Kemudian untuk instansinya, nah di sini kan ngikut ya, ini adalah Kementerian Agama kita pilih, maka instansi perusahaan ini adalah mengikuti Kementerian Agama. Baiklah sobat semuanya, salah satu tahapan yang harus dilakukan oleh pendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ketika melakukan pendaftaran setelah membuat akun, itulah kita mengisi daftar pengisian riwayat ya. Nah, pada pengisian riwayat ini kita diminta untuk mengisi riwayat dengan benar, mulai dari deskripsi pekerjaan yang terdiri dari nama pekerjaan, unit kerja, dan juga kita mendeskripsikan pengalaman kerja kita. Serta di sini kita mengisikan yaitu data-data riwayat pekerjaan kita. Pada video ini kita akan berbagi update informasi dan tutorial bagaimanakah cara mengisi deskripsi pekerjaan dan juga pengalaman kerja pendaftaran P3K. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Jadi setelah kita itu membuat akun SSCASN, berikutnya di sini kita login menggunakan nick dan juga password yang sudah kita buat ya. Nah, setelah kita masukkan mereka, ini kita bisa klik masuk. Di sini saya sebagai seorang guru honorer THK 2 yang ada di sebuah MTS ya. Dan keseharian saya ini saya menjadi guru SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, berikutnya di sini kita isikan untuk nama pekerjaan kita. Kemudian kita isikan unit kerja, tempat kita bekerja itu di mana. Kemudian di sini kita deskripsikan pengalaman kerja kita. Nah, deskripsi pengalaman kerja itu kita bisa tuliskan yaitu mulai dari nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir. Kemudian kita tuliskan yaitu kita mengajarnya itu mata pelajaran apa. Kemudian kita mengajar sejak kapan sampai kapan, kemudian kita deskripsikan atau gambarkan kita keseharian kita untuk ketika mengajar itu seperti apa. Apakah kita menerapkan metode dan juga media pembelajaran atau tidak, dan seterusnya. Pokoknya hal tersebut berkaitan dengan bidang pekerjaan yang kita lakukan ya sebagai tenaga honorer. Kalau misalkan teman-teman yang ada di misalkan dinas peternakan gitu ya, nah maka di sini kita tuliskan yaitu sebagai penyuluh atau mungkin sebagai tim verifikator. Kemudian di sini unit kerjanya ini kita tuliskan di mana unit kerjanya. Kemudian untuk deskripsi pengalaman kerja ini disesuaikan dengan keseharian yang kita lakukan ketika melaksanakan tugas dalam bidang pekerjaan tersebut. Nah, kemudian di sini terkait tentang pengalaman kerjanya ya. Maka di sini kita bisa klik tambah. Nah, selanjutnya di sini kita pilih instansi. Kita itu bekerjanya itu di mana instansinya. Selanjutnya di sini ada tulisan yang perlu teman-teman ketahui bahwa di sini boleh dikosongkan ya jika tidak bekerja di instansi pemerintah. Dengan demikian ini sama halnya dengan pendaftaran P3K guru di tahun kemarin, yaitu ketika di sini teman-teman untuk pengalaman kerja kita itu tidak di instansi pemerintah atau di swasta, ini adalah tidak perlu diisi. Namun di sini teman-teman bisa mengecek untuk di bagian dokumen, tentunya di sini ada riwayat pengalaman kerja yang pada contohnya di sana itu sebagai contohnya itu ada yang dari swasta teman. Nah, di sini kita berikan contoh untuk instansi pemerintah. Misalkan di sini ini adalah saya tuh bekerja di MTS ya. Ini adalah di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian untuk instansinya, nah di sini kan ngikut ya, ini adalah Kementerian Agama kita pilih, maka instansi perusahaan ini adalah mengikuti Kementerian Agama. Nah, di sini yang benar ini adalah untuk instansi pemerintah ini memang Kementerian Agama. Kemudian untuk instansi perusahaannya ini adalah kita tulis nama perusahaan itu nama sekolahnya ya, karena saya seorang guru honorer yang ada di instansi Kemenak, khususnya di MTS. Nah, kita tuliskan MTS-nya itu apa. Oke, misalkan seperti ini, nama instansi Kementerian Agama, kemudian instansi perusahaannya di mana, kemudian jabatannya ini sebagai seorang apa, akan adalah sebagai seorang guru ya.
kita bisa tuliskan. Selanjutnya di sini kita bisa tulis untuk tanggal mulainya. Tanggal mulai itulah TMT ya. TMT ketika kita menjadi guru SKI yang ada di MTS ini, itu mulainya kapan. Jadi kita bisa pilih untuk tahunnya. Lah mulainya ini adalah sejak tahun, yaitu di sini 2010 ya. Kemudian kita tentukan, kita pilih kita itu mulai dari bulan apa. Kemudian kita pilih untuk tanggalnya ya. Nah selanjutnya tanggal selesainya. Kalau misalkan kita itu berpindah ya, misalkan mutasi gitu kan, maka di sini kita nanti bisa tuliskan secara terputus. Nah kemudian untuk tanggal selesainya, maka di sini kalau misalkan kita kosongi ya, kita kosongi 0 itu nggak bisa, maka kita bisa buat yaitu seperti yang ada di sini. Kalau misalkan di sini kita 2023 kan kita belum tentu ya, nanti kita selesai di sana. Ini seperti yang pengalaman kemarin yang ada di Kemdikbud, maka di sini kita bisa pilih tanggal terakhir pada bulan ini. Kemudian gaji pokoknya ini kita bisa tuliskan. Untuk gaji pokok kita itu kira-kira berapa. Nah misalkan ini untuk gaji pokok saya ini adalah sekian. Nah selanjutnya untuk nomor SK-nya, nomor SK-nya berapa? Ini teman-teman bisa tulis. Nomor SK itu yang ada di bawah kop SK ya, di bawah kop SK. Nah kemudian di sini untuk tanggalnya. Nah ini adalah tanggal SK-nya maksudnya. Kemudian berikutnya untuk pejabatnya, ini adalah yang menandatangani SK itu siapa? Apakah kepala sekolah ataukah mungkin dari kepala kantor wilayah ya. Nah ini silahkan dilihat untuk SK-nya. Kemudian kalau misalkan sudah, maka teman-teman bisa klik simpan. Nah maka nanti akan tersimpan seperti ini teman, akan tersimpan seperti ini. Kalau misalkan kita berpindah tempat, maka kita isikan kita berpindahnya itu kemana, atau mungkin kita ganti jabatan gitu ya, maka kita bisa isikan, nanti akan menjadi lebih dari satu kolom. Oke, itulah terkait tentang pengisian untuk pengalaman kerja. Untuk deskripsinya itulah seperti tadi, nama pekerjaannya apa, kemudian untuk unit kerjanya, kemudian kita deskripsikan untuk pengalaman kerja. Dalam kita mengikuti atau menjalankan tugas sebagai seorang guru SKI, ini kita ngapain aja, ini kita bisa deskripsikan di sini. Untuk maksimalnya ini adalah ada 3000 karakter.